Kita tunggu yang lain dulu ya, Cak ya. Tes suara dicoba. Percobaan suara. Kak Wasila Sabran. Suara Ustazah okey? Suara kita. Oh iya ke? Mohon maklum balasnya. Suara Ustazah okey ke tak? Oh, suara okey. Okey, Kak Rahima. Lama tak jumpa Kak Rahima ya. Semoga Kak sihat walafiat. Okey, alhamdulillah. Okey, Ustazah mulakan ya. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Okey. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku sekalian, para muslimah yang dikasihi oleh Allah,
InsyaAllah malam ini Ustazah ada satu sesi tazkirah ya, ba'dal isya, dan tazkirah ini berkaitan tentang persediaan kita menuju masa depan yang pasti. Masa depan kita adalah akhirat dan kepastiannya adalah kematian. Dan saat ini kita yang diberi oleh Allah usia umur di dunia, kita coba untuk mengingat tentang apa persediaan kita yang paling asas dan yang paling utama untuk kita siapkan menuju dua alam. Pertama, alam barzakh yang ditandai dengan adanya kematian kita, dan yang kedua adalah alam akhirat yang akan ditandai dengan kebangkitan kita. Oke, baik ya, Kak Asmawati, alhamdulillah. Kak Rubia, Masya Allah, dari Singapura. Semoga sehat semua. Kak Yus, dah lama juga tak jumpa Kak Yus ya. Kak Yus, Kak Rahimah, Kak Wasila. Oke, semuanya ala kulli hal kita mulakan sesi tazkirah kita pada malam hari ini, insyaAllah. Boleh tag dan share kepada kawan-kawan yang nak mendengarkan tazkirah Ustazah pada malam hari ini ya. Oke. Ketika kita menyediakan masa untuk merenung tentang hakikat kehidupan kita yang kita jalani, akan ada satu suara hati yang mengusik keheningan di celah-celah renungan kita itu. Apatah lagi saat ini kita hidup dengan dikelilingi banyak perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang begitu mengejutkan. Ya, kematian datang silih berganti menimpa orang-orang yang mungkin dekat dengan kita, atau mungkin yang kita kasih, atau mungkin saat ini juga kita ada yang menderita rasa sakit, Allah bagi penyakit. So kita rasa macam ada satu sangkaan bahwa barangkali kita akan mendapatkan dua perkara. Yang pertama, sama ada kita diberi tambahan usia oleh Allah, atau kita akan diambil oleh Allah. Cuma ketika kita merenungkan tentang keadaan kita, dalam merenung itu kita mesti kena ada yang namanya suluhan wahyu. Tentunya adalah Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Kembali kepada diri kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencipta kita dengan tujuan. Karena itu seluruh anatomi badan kita didesain mengikut tujuan itu. Dan ketika seluruh anatomi kita ini tidak kita ikutkan mengikut tujuan, kenapa ia didesain, maka kita akan mengalami ketidaknikmatan dalam hidup. Tadi saya membaca satu buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang buku itu sudah diterjemahkan. Buku itu berbicara tentang kemistri kebahagiaan, dan melalui proses yang sebetulnya cukup panjang. Buku itu diterjemahkan dengan tajuk Proses Kebahagiaan, dan saya menyelak-nyelak dalam buku itu yang saya terfikir untuk membuat satu renungan pada malam hari ini. Begitu ya. Dalam buku itu disebutkan begini: kebahagiaan hidup dan beserta kelazatannya itu tertakluk pada setiap bahagian tubuh badan kita yang diikutkan pada tujuan penciptaannya.
Mata diciptakan oleh Allah, dan mata memiliki kenikmatan jika ia digunakan untuk melihat, dan yang dilihat itu adalah pemandangan-pemandangan yang indah. Ketika mata itu connect dengan pemandangan-pemandangan yang indah, maka mata itu akan merasa bahagia, merasa nikmat, merasa lezat. Demikian juga telinga yang di situ ada pendengaran. Ketika mana kita ingin merasakan kenikmatan pada pendengaran kita, maka pendengaran itu kita gunakan untuk mendengar, dan objek yang didengar. Oke. Kemudian ketika pendengaran kita arahkan pada suara-suara yang indah, maka pendengaran itu akan merasakan kenikmatan. Kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan, dan demikian seterusnya seluruh anggota badan yang disebut dengan anatomi badan itu. Kemudian beliau meneruskan dengan perbincangan, demikian juga hati, yaitu qalbu. Qalbu itu akan mengalami kebahagiaan, kenikmatan, dan kelezatan apabila ia digunakan untuk ma'rifatullah. Jadi setiap ciptaan yang ada dalam tubuh badan kita ini, yang nampak maupun yang tidak nampak, itu jika diarahkan mengikut tujuan penciptaan, maka ia akan mengalami satu kenikmatan, ia akan mengalami satu kelazatan dan juga satu kebahagiaan. Maka mata jika digunakan untuk melihat pemandangan-pemandangan yang indah akan terasa nikmat, dan pemandangan-pemandangan yang indah itu tentu adalah ciptaan-ciptaan Allah yang terbentang di alam semesta. Dan telinga ketika digunakan untuk mendengar suara-suara yang indah, dan suara yang paling indah yang boleh didengar adalah lantunan atau bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ketika hati digunakan untuk mengenal Allah, musyahadah, yaitu menyaksikan segenap ciptaan Allah, diiringi dengan pemikiran terhadap apa yang disaksikan itu, dan disuluh dengan cahaya wahyu, maka akan berlaku satu kenikmatan, namanya kenikmatan hati. Boleh dibayangkan kalau mata kita connect dengan ciptaan-ciptaan Allah, telinga kita connect dengan ayat-ayat Al-Quran, hati kita connect dengan pemikiran untuk mengenal Allah, betapa nikmatnya mata kita, telinga kita, hati kita. Itu yang kenapa ketika Allah menyebutkan tentang kelahiran manusia, Allah menyebut 3 perkara itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Allah menyebutkan tentang pendengaran manusia, Allah menyebutkan tentang penglihatan manusia, Allah menyebutkan tentang hati manusia. Ternyata kalau ketiga-tiga itu kita fahami tujuan penciptaannya dan tahu objek-objeknya, lalu kita fungsikan masing-masingnya, maka itulah sebetulnya kebahagiaan, kenikmatan, dan kelezatan versi Imam Al-Ghazali. Dan beliau sudah merasakan kebahagiaan itu, dan mungkin kita belum merasakan karena kita belum percaya, belum buat, belum rasa, belum maksimum. Jadi masih belum kita kata yakin dengan kenikmatan yang sudah pernah dilalui orang-orang salaf terdahulu yang begitu telus hati mereka dalam mempercayai kebenaran Al-Quran yang menyampaikan perkara itu. Okay. Ketika Allah mendesain tubuh badan kita ini, ada message, ada pesan bahwa yang menciptakan, yang mendesain itu adalah Allah, satu-satunya Tuhan yang ada di alam semesta, dan Dia yang berkuasa untuk mematikan kita lalu membangkitkan kita. Persoalannya adalah, apakah kita semua percaya dan juga yakin bahwa
panah-panah kematian sudah melesat begitu cepat dan akan mengenai sasarannya, yaitu kita. Percayakah kita itu? Kalau kita percaya, bahkan kita tahap yakin bahwa kita akan mati. Persoalan kedua, apakah kita yakin bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah selepas kematian kita? Itu dua soalan yang perlu untuk kita renungkan. Terlebih dalam lagi nanti kita akan bincangkan apa yang terjadi ketika kita masuk di alam kubur, dan apa yang akan terjadi ketika kita masuk di alam akhirat. Mustahil kita punya keyakinan, kepercayaan tentang hari akhirat, tentang kematian, tapi sampai di situ saja. Kan? Kenapa kematian itu dalam Al-Quran disebut dengan al-yakin? Karena kematian itu tak ada siapapun yang mengingkari, dapat disaksikan buktinya, ya. Tak ada orang hidup sampai ratusan tahun. 100 tahun mungkin, tapi ratusan tahun itu tidak ada. Yang jelas, mereka sepanjang manapun umur mereka, tetap mereka akan mati. Semua para nabi sudah mati. Semua rasul juga sudah meninggalkan dunia ini. Bahkan orang-orang terdahulu sebelum kita, atau nenek kita, moyang kita, tinggal sejarah dan cerita. Maknanya kematian itu satu kepastian. Oke. Bila kematian itu satu kepastian, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, apakah persediaan yang perlu untuk kita siapkan menuju kematian yang meyakinkan itu? Bila ditanya, apa persediaan puan-puan? Ketika puan-puan yakin bahwa kematian itu pasti, apa yang puan-puan akan sediakan menuju kematian itu? Oke, di sini saya sengaja untuk memberikan soalan kepada puan-puan semuanya yang mengikuti. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, ya. Kita punya peranan sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pendakwah, atau mungkin sebagai orang bekerja. Memang semua itu boleh menyibukkan pikiran kita, karena kita fokus dengan kepenatan, ya. Kadang kita fokus dengan keletihan, so kadang-kadang kita tidak ada masa untuk merenung. Maka saya coba membantu untuk mengadakan satu renungan. Maka saya buat soalan pada puan-puan dan mohon dijawab, dan saya mau tengok sejauh mana jawaban puan-puan dan tuan-tuan dalam menjawab soalan saya. Apakah persediaan yang puan-puan dan tuan-tuan lakukan untuk menuju kematian? Saya ingin mendengarkan jawaban itu, maka coba bagi jawaban di ruang komen, ya. Sambil menunggu jawaban, ya, kita coba sambungkan perbincangan. Di antara kita, mungkin ramai yang ketika sudah masuk usia senja, khususnya sudah masuk masa, ya istilahnya retired, ya, masa untuk bersara, kadang-kadang ada satu rasa ketakutan. Dan bila ditanya tentang ketakutan itu selalunya berkaitan tentang masalah persediaan menuju kematian, gitu. Dan sampai saat itu ketakutan itu lebih banyak berpusing pada rasa, bukan bergerak kepada aksi, gitu. Kalau bergerak kepada aksi, maknanya kita sudah tahu perbekalannya, persediaannya. Karena itu saya sengaja untuk membuka satu persoalan, dan puan-puan boleh bagi satu jawaban di ruang komen, ya. Apa persediaan puan-puan dan tuan-tuan menuju kematian itu? Satu saja, Ustazah tak nak jawabannya. Satu saja. Selepas itu akan ada soalan lagi. Siti Zara sedang mencoba tadabbur Quran, zikir, membaca Quran, mencari ilmu agama, belajar hadis dan sunnah. Terlampau sikit ilmu saya, Ustazah.
dan masih jauh persediaan saya. Oke, faham di sini? Saya faham. So ini Siti Sarah lah punya satu persediaan. Coba yang lain, apa persediaan yang sedang diusahakan menuju kematian yang pasti akan terjadi? Oke, Puan Cahaya, membersihkan dan meluruskan hati untuk bertemu Allah. Oke, sengaja saya nak bezakan dulu antara persediaan kita menuju kematian dan persediaan kita menuju hari akhirat ya. Ada dua, saya nak fokus kepada persediaan kita menuju kematian dulu. Puan Zalina, sentiasa berbuat kebaikan. Oke. Kak Hayati, banyakkan sedekah. Oke. Baik. Ada yang lain lagi? Kadang-kadang kita perlu untuk mengetahui sudut pandang masing-masing peserta dalam mempersiapkan sesuatu yang pasti terjadi, kan, kematian. Dan kita akan coba luruskan dengan petunjuk daripada hadis Nabi SAW, apa yang perlu kita sediakan ketika kita yakin bahwa kematian itu pasti terjadi. Oke. Kak Asmawati, ikhtiar laksanakan kewajiban sebaiknya. Kak Rafiza, saya mula mencari ayat Al-Quran yang berkaitan cerita ahli-ahli yang sudah meninggal dan mau kembali ke dunia untuk beramal, contoh mau bersedekah. Jadi saya coba senaraikan amalan yang boleh buat bekalan di akhirat. Oke, bekalan di akhirat, di alam sana. Kak Marni, ya, berusaha beramal soleh dengan sungguh-sungguh. Oke, ada yang lain? Oh, Bunda Maria, bertaubat kembali kepada Allah. Oke. Kak Rah, soalan ustazah mudah tapi susah nak menjawab. Itu kadang-kadang itu yang saya bagi tahu Kak Rah. Kita ini macam tak ada masa untuk merenung tentang apa yang akan kita hadapi nanti. Kita hanya tahu secara surface. Oke, aku yakin kematian itu terjadi dan aku akan masuk kubur. So kadang-kadang kita mengambil sudut pandang yang major. Oke lah aku beramal, oke lah aku nak sedekah, oke lah, macam banyak sangat nanti list tuh yang boleh kita katakan sebagai satu waiting list lah. Senarai yang menunggu. Kak Norma, Masya Allah, Kak Norma, beristighfar dan sedekah. Kak Rubiah, dekatkan diri dan kembali kepada Al-Quran. Subhanallah. Kak Prof Nurita, berusaha mengenal Allah dan fahami apa maksud takwa dan muslimun, syarat untuk bertemu kematian. Oke, saya rasa dah banyak yang bagi jawaban. Nanti Ustazah akan cek balik dalam ruang komen. Jawaban itu adalah kembali kepada satu persoalan. Jadi jawaban itu akan kembali pada persoalan yang kedua. Ketika kita meninggal dunia, jasad kita sudah dikuburkan di tanah, yang hidup itu adalah hati kita dan juga jiwa kita. Hati dan jiwa kita itu yang hidup. Jadi jasad, kata Imam Al-Ghazali, seluruhnya akan mengalami kematian di dunia, tapi hati tak pernah mengalami kematian. Demikian juga kata An-Nabulsi, jiwa juga tidak mengalami kematian. Jadi kolbu dan nafsu, hati dan jiwa, itu dua perkara yang tidak pernah mengalami kematian. Oke? Walaupun badan itu mengalami kematian. Difaham ya? Kak Sabaria, berbuat ketaatan dan melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada husnul khatimah. Fine. Jadi ketika dikatakan bahwasanya orang mati itu jasadnya
yang mengalami kematian, tetapi hati dan jiwanya tidak mengalami kematian. Maka di sini kita buat satu persoalan. Hal pertama yang ditanyakan oleh malaikat sebagai utusan Allah ketika hendak menyoal orang yang telah ditanam di kubur, maksudnya sudah dikuburkan, apa? Nah, itu yang perlu kita luruskan cara pikir kita, sehingga kita tak berterabu macam nak buat segalanya gitu dengan dalam keadaan tidak maksimum. Kita buat dengan satu urutan yang jelas sehingga kita tidak kelang kabut dan kita yakin apa yang kita nak buat itu. Oke, kasih Zara, oke, faham. Jadi apa yang disoal oleh malaikat ketika seorang hamba itu telah ditanam di tanah, yaitu di mana seorang hamba itu sudah awal mula menjalani kehidupan di alam barzakh. So apa yang ditanya? Itu yang perlu kita pikir. Ada 3 yang ditanya, tapi yang pertama itu yang perlu kita renungkan. Ditanyalah oleh malaikat itu, man rabbuk, siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Baru nanti kaitannya dengan wa ma dinuk, dan apa agama yang kamu peluk, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Itu 3 yang ditanya oleh malaikat. Tapi yang pertama yang ditanya adalah siapa Tuhanmu? Pertanyaannya adalah sekarang kita kembali dekat dunia. Sudahkah kita bertuhan? Apa bukti bahwa kita sudah bertuhan? Bukti bahwa kita bertuhan adalah ketika kita mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan tidak mungkin kita boleh merasakan Tuhan dalam hidup kita jika kita tidak mengenal Tuhan. Karena itu Allah menciptakan hati kita untuk mengenal Allah. Karena itu hati yang pertama akan disoal ketika masuk kubur. Karena itulah seorang ulama Damaskus yang bernama Muhammad Ratib An-Nabulsi mengatakan, kenali Allah sampai nama-namanya betul-betul mengalir dalam darahmu. Artinya, ketika engkau nanti di bawah dalam keranda jenazah, engkau telah membawa Tuhanmu dalam hatimu. Lalu ketika kamu dimasukkan dalam kubur, hatimu yang akan menjawab, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Kita tahu dekat dunia, tahu Tuhan, menghafal, oke, nama Tuhan itu Allah. Nanti kalau ditanya jawab Allah, tak boleh cakap. So, jawaban itu bukan jawaban yang kita hafal dekat dunia, puan-puan. Jawaban itu bukan jawaban yang kita ketahui dekat dunia, tapi jawaban itu adalah jawaban yang sudah sebati dengan darah daging kita. Ilmu yang kalau sudah mendarah mendaging, itu namanya ilmu yang sudah duduk dalam dada kita, yang sudah kita praktiskan dan kita sudah merasakan kenikmatannya. Dan ketika kita ditanya waman rabbuk, dan siapa Tuhanmu, kita belum menjawab. Rabbunallah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Tidak ada drama dalam alam barzakh, puan-puan. Yang ada cuma kejujuran. Tidak ada persediaan di dunia hanya menghafal tentang nama-nama Allah, tahu Allah begini saja, tapi tak mampu nak merasakan Allah. Itu tidak dapat menjawab. Buat apa kita bertuhan jika kita tak boleh merasakan Tuhan dalam hidup kita? Buat apa kita belajar Al-Quran kalau hanya sekadar pengetahuan yang tak boleh membuat kita merasakan tentang Tuhan? Buat apa kita punya hati kalau kita tak gunakan untuk tujuan diciptakannya hati itu? Buat apa kita hidup kalau hati tak merasa nikmat?
Kalau mata tak merasa nikmat, kalau telinga tak merasa nikmat, apakah kita boleh menjamin bahwa kita akan boleh menjawab ketika mereka bertanya, "Man rabbuka?" "Rabbi Allah." Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Jadi knowledge of ma'rifah itu bagi saya satu acuan besar dalam hidup. Kita lebih banyak bersiap sedia menuju akhirat, tapi tak bersiap sedia menuju alam barzakh. Kita kena ingat, kita punya 3 alam. Alamud dunya, itulah kita sekarang dekat sini. Wa alamul barzakh, itu alam pertengahan yang menghubungkan nanti antara dunia dengan akhirat. Wal akhir, dan yang terakhir itu alamul akhirah, itu alam akhirat. Ketika kita di akhirat, soalannya lain, bukan soalan tentang man rabbuk. Jadi kalau boleh saya tanya, saya bagi tahu, soalan pertama dekat alam barzakh, yaitu di alam kubur, adalah soalan ma'rifat. Soalan tentang Tuhan. Siapa Tuhan kita? Man rabbuk. Tapi kalau sudah datang hari kiamat dan terjadilah hari kebangkitan, soalan itu tidak terulang lagi. Soalan tentang ma'rifat itu soalan untuk hati. Tetapi soalan ketika kita dibangkitkan, itu kita akan rujuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya tanya kepada puan-puan dan tuan-tuan juga di sini, setelah saya sudah buat pertanyaan tentang apa persediaan kita menuju alam barzakh, yaitu persediaan kita adalah ma'rifatullah. So, nanti saya akan buat satu kupasan sedikit tentang ma'rifatullah supaya kita tidak terkeliru apa ma'rifatullah dalam versi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Oke, soalan yang kedua adalah apa yang perlu kita sediakan untuk menuju hari kebangkitan atau menuju hari kiamat. Apa bekalan yang kita perlu sediakan? Nah, ini yang soalan kedua yang saya nak tanya kepada perempuan lah. Jadi bolehlah bagi satu jawaban dekat ruang komen, apa yang kita nak sediakan untuk menuju alam akhirat itu. Sebab kita bukan hanya percaya ya akhirat itu ada, kita diminta dalam Quran untuk yakin. Yakin itu adalah satu level tinggi ya selepas adanya kepercayaan. Kita mungkin beriman kepada hari akhirat, al-imanu bil akhirah, tetapi kita dianjakkan menuju al-yaqin. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat itu mereka memang yakin. Oke. Sekarang di sini saya tanya, apa persediaan kita menuju hari alam akhirat? Kan alam barzakh sudah, alam akhirat sudah. Bila sudah tahu dua-duanya, nanti kita kembali pada alam dunia kita. Itulah yang kita masih dibagi masa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kehidupan yang kita lalui hari ini. So kita akhirnya mempersediakan dua perkara itu. Oke, marni awalan salat. Baik. Ada lagi jawabannya? Apa yang perlu kita sediakan? Maksudnya banyak persediaan, tapi kita kena fokus yang utama yang menjadi teras bagi selepas-lepasnya. Oke, Maria, amal soleh. Oke, ada lagi? Saya coba nak merampingkan dari pelbagai jawaban perempuan dan tuan semuanya, apa yang utama untuk diawalkan dan apa yang sepatutnya untuk diakhirkan gitu. Jadi saya nak fokus kepada yang utama, semoga yang seterusnya itu menyusul begitu. Oke, Kaas solat. Baik. Oke, sambil menunggu yang lain, jawabannya mungkin ada yang berbagai. Kalaupun tidak, saya cukupkan dengan beberapa jawaban yang ada. Kak Rafiza memohon kepada Allah supaya kembali kepadanya dalam keadaan beriman dan berislam. Baik. Masih ingat tak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Idza salahat
salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Perkara nomor satu yang akan disoal oleh Allah, dihisab oleh Allah pada hari kiamat pada diri seorang hamba adalah salatnya. Kita bertanya, bukan amal soleh ke Ustazah? Gitu kan? Kenapa salat Ustazah? Nabi mengatakan, idza salahat, jika bagus salatnya itu, maka ia akan beri implikasi kepada bagusnya amal dia. Salaha sa'iru amali. Tapi jika rusak sudah salatnya itu, tak betul salatnya itu, fasada sa'iru amali, maka semua amalnya pun akan turut rusak. Jadi salat sebagai acuan. Dan ini yang kita paham dalam rukun Islam sebetulnya. Kalau rukun Islam, Kalau ditanya budak-budak kecil, adik-adik tolong bacakan dan hafalkan rukun Islam. Rukun Islam ada 5 macam. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji, pergi ke Mekah. Itu kita dari kecil dah dibuat rukun Islam dengan lagu budak-budak gitu kan. Tapi refleksi rukun Islam itu, rukun iman Masya Allah, rukun Islam itu kita baru nampak ketika kita sudah berusia 40 tahun ke atas. Oke, apa yang buat selalu rusak nanti itu ada perbincangannya insyaallah ya. Oke. Puan Norita untuk berusaha memahami maksud ketaatan, rida dengan ketentuan dan aturan Allah, diawali dengan kefahaman iman. Oke. Dirikan sholat, berilmu, beriman. Itu kan kalau kita tengok rukun Islam itu kan syahadat. Syahadat itulah yang sebetulnya kita sediakan ketika kita masuk ke alam barzakh, yaitu bagaimana kita mengatakan, aku bersaksi dengan menyaksikan kekuasaanmu ya Allah, memang engkau satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain engkau. Itu kan hasil ma'rifat. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat hasilan ma'rifat. Tapi pertanyaannya, bila kita ma'rifat kan? Bila kita mengenal Tuhan? Nah, bila masuk yang kedua, rukun Islamnya itu kan solat. Solat itulah yang sebetulnya kena diperbaiki awal. Sebab kalau dah solat, bagus, sudah betul-betul ikut apa yang dimaukan oleh Quran dan Sunnah, dia memberi implikasi kepada sedekah atau zakat yang paling utama, baru sedekah infak gitu ya. Dan seterusnya disusul dengan puasa dan juga nanti ujungnya ke haji. Jadi dua ini yang disebut secara utama. Maksudnya sebelum kita bincang tentang masalah haji rukun Islam yang kelima, ataupun puasa rukun Islam yang keempat, ataupun zakat rukun Islam yang ketiga, kita betul-betul maksimum perbaiki solat kita, karena 3 selepas solat itu dia adalah implikasinya gitu. So kalau kita bincang tentang zakat, itu kecerdasan sosial, dan kecerdasan sosial itu dimulakan dengan kecerdasan solat dulu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ada orang solat tapi riya. Ada orang solat tapi tak tahu hikmah solat, dia leke, lalai, sahun. Akhirnya apa? Terhadap anak yatim dia menghardik, terhadap orang susah dia tak nak bantu. Kecerdasan sosialnya zero. Kenapa? Karena kecerdasan sholatnya sendiri pun zero. Jadi kita perbaiki tiangnya. Kan dikatakan as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jika sholat itu tiangnya agama, so ada orang bertanya, lantas fondasinya itu apa? Kalau kita bincang tiang, perempuan, bayangkanlah kita bawa rumah kan, so ada tiang kan. Tiang itu kan sebagai satu penyangga. As-salatu imaduddin, tiangnya agama. Kita bertanya, fondasinya apa? Ma'rifatullah. Karena itu, salat yang tidak bersandar pada ma'rifat, runtuh salatnya. Maka perusak salat adalah kejahilan tentang Allah. Dan penopang salat itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah.
Jadi la salata bidunil ma'rifat, tak ada salat kalau tidak ada makrifat. Gitu. Dan kalau sudah ada makrifat tapi tak salat, sia-sia makrifat dia. Jadi ada sesetengah orang mengatakan kalau kita sudah makrifat tak perlu kita syariat. Itu salah. Justru karena kita bermakrifat maka kita salat. Karena salat itu manifestasinya makrifah. Itu yang dikatakan oleh Allah kepada Musa. Awwalu marrah, awal pertama Allah jumpa kat Nabi Musa yang disebutkan adalah salat dan makrifat. Yaitu dalam Al-Quran surah surah Toha ayat 14 itu, bahwa Allah kata innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Aku ni Allah, tak ada Tuhan selain aku, karena itu sembahlah aku dengan cara apa? Solat. Jadi makanya itu Ustazah, kenapa ada perkaitan antara makrifah dengan solat yang Ustazah jadikan satu dalam seminar yang Ustazah adakan nanti kan. Sebab matlamat utama yang Ustazah ingin capai adalah perempuan dan tuan-tuan yang belajar tentang ma'rifatullah lalu diwujudkan dalam bentuk as-salat, salat. Itu Allah bagi kemuncak kedua-duanya itu. Dan kemuncaknya itu ada pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan kita kan tahu Ramadan itu bulan yang mulia, di dalamnya banyak berkah, dan kita ingin menghidupkan Ramadan itu kan dengan solat yang ada ma'rifat. Mungkin Bunda Maria Syekh pernah dengar saya punya ulasan tadabbur surah Al-Qadar yang dianjurkan oleh Mutiara Al-Quran Puan Nik Fatma kan. Saya buat ulasan kan, ramai orang tidak memahami tentang makna yang sebenar mengenai ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Mereka semua lebih banyak memahami satu malam yang di situ ada ibadah lebih baik daripada 1000 malam di luar malam Lailatul Qadar yang di situ ada ibadah. Kan begitu ya, maksudnya malam 1000 bulan. Istilahnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin itu adalah malam 1000 bulan. Artinya siapa saja ibadah pada malam Lailatul Qadar maka akan dianggap lebih baik dari 1000 bulan. Itu kan kefahaman majoriti orang faham macam itu. Kan betul tak Puan Maria? Okey. Itu awal mula saya dan Bunda Maria, Bunda ya, itu mengalami satu connection yang intensif ya dekat Rami, sebab Puan Maria adalah orang yang sudah lama mencari tentang kefahaman Al-Quran gitu. Di situ kan saya pernah bagi tahu dalam kelas tadabbur itu bahwa makna ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin itu adalah satu malam, tepatnya malam Lailatul Qadar, jika di situ ada ibadah yang disertai dengan makrifah, maka nilainya itu lebih baik daripada 1000 ibadah yang tidak ada makrifah langsung. Dengan menggunakan bantuan daripada hadis Nabi yang Nabi SAW memberikan keutamaan fadlul alim alal abidi ka fadlul qamar ala sairil kawakib. Keutamaan ahli ilmu ketika beribadah ya ke atas ahli ibadah yang tidak berilmu seperti keutamaan bulan purnama di atas bintang-bintang dari sudut cahayanya. Lebih besar berkali-kali ganda itu cahaya bulan dari tatapan mata di bumi. Oh, okey Ustazah, kalau silap tolong betulkan. Jadi kefahamannya begini ke Ustazah, kita nak menyambut 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu, kita perlu beribadah dengan asas makrifah. Ya.
Lalu bagaimana caranya kita nak ma'rifah, Ustazah? Lalu bagaimana caranya kita nak ibadah? Kan begitu. Sebab kalau kita renungkan balik kata orang-orang salaf itu kan, bahwa atyabu ma fi dunya itu ma'rifatullah. Perkara yang paling suci di dunia itu adalah mengenal Allah. Tapi perkara yang paling suci di akhirat itu adalah menyaksikan wajah Allah. Orang ma'rifah itu adalah hakikatnya orang yang menyaksikan manifestasi kekuasaan, keindahan, kesempurnaan Allah yang ada di alam semesta. Sehingga ketika mata merasa nikmat dengan tampilan fenomena alam yang di situ menggambarkan tentang kehebatan, keindahan, kekuasaan, kelembutan, kedermawanan Allah misalnya, itu dia tidak akan diharamkan lagi di akhirat untuk menyaksikan realnya wajah Allah. Dan itu satu puncak kenikmatan yang Nabi membimbing kita untuk berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kurniakan kepadaku kenikmatan memandang wajahmu. Sebab mata dekat dunia itu rasa nikmat dengan memandang ciptaan-ciptaan Allah. Kalau mata di akhirat bukan lagi memandang ciptaan Allah, puan-puan dan tuan-tuan. Memandang siapa? Memandang Allah. Maka ketika tabir hijab disingkirkan oleh Allah, melihatlah mata-mata ahli syurga itu wajah Allah yang sebenar. Karena itu kembali kepada saya punya persoalan tadi, bahwa awal pertama kali yang dihisab itu adalah sholat. Lantas sholat itu berkaitan dengan hati dengan jiwa. Dengan jiwa. Jadi kalau masuk kubur ditanya dulu hatinya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Hati yang sudah ma'rifat akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Tapi ketika di akhirat yang dihisab itu adalah salat yang merupakan satu tuntutan daripada ma'rifat ya, maka yang dihisab itu bukan hati lagi. Yang dihisab itu adalah nafsu manusia, itu jiwa manusia. Karena jiwa itu adalah potensi dalam diri manusia untuk melaksanakan bentuk-bentuk ketaatan yang terangkum dalam nilai-nilai keislaman. Ya, Kak Sinar. Jadi beribadah pada 10 malam terakhir itu adalah dengan ma'rifatullah. Kita nak mewujudkan ayat 14 dalam surah Toha. Ayat pertama Allah mengawali perbincangan pengenalannya dengan Nabi Musa. Allah itu ketika menemui Musa, ya menemui Musa artinya maksudnya berjumpa dengan Musa, itu Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya, mengenalkan, supaya nanti Musa itu mengenal Tuhan. Jadi Allah memberi contoh dulu, memperkenalkan dirinya, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, gitu. Maka la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Untuk membuktikan tidak ada Tuhan selain aku, ini kau perlu ma'rifat tentang aku. Akhirnya dengan cara ma'rifatullah, maka Musa mengenal siapakah Tuhannya itu, yaitu Allah. Akhirnya Musa diperintahkan untuk fa'budni, sembah aku kalau kau udah kenal aku. Kita 10 malam terakhir tak kenal Tuhan, lalu kita menyembah. Atau mungkin kita 10 malam terakhir kita sholat, tetapi kita membawa sangkaan buruk tentang Tuhan kita selama ini karena kita zero mengenal sisi-sisi rahman rahimnya Allah dalam kehidupan kita. So, perempuan dan tuan-tuan boleh fikirlah macam mana kan? Menghadap Allah dalam keadaan kita berburuk sangka tentang Allah misalnya, karena tak kenal Allah. Kan ada ungkapan, siapa tak kenal maka dia tak sayang. Pernah dengar tak istilah permainan catur? Al-Faranji. Jadi catur, permainan catur itu. Itu ketika dikenali dia sungguh mengasyikkan. Ketika dilarang, ya, dalam keadaan orang sudah asyik menikmatinya, itu susah untuk ditinggalkan. Demikian juga kalau kita sudah mengenal Allah, timbul rasa sayang. Ketika sudah sayang, susah untuk dilepaskan daripada Allah. Kenapa kita masih mudah dilepaskan daripada Allah? Karena kita belum sayang. Kenapa kita belum sayang kepada Allah? Karena kita belum kenal. Mengapa kita tak mau mengenal Allah?
Karena kita tidak tahu tujuan apa kita dihidupkan dekat dunia ini. Tujuannya kan untuk beribadah. Ibadah itu asasnya apa? Ma'rifah. Maka ma'rifah itu menjadi satu kewajiban. Ma la yatimmu syai'un illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang tak boleh sempurna melainkan dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Begitu. Jadi kalau diperintahkan untuk beribadah, syarat ibadah itu adalah ma'rifah, maka ma'rifah menjadi satu kewajiban. Maksudnya solat dilaksanakan karena kenal Sang Pencipta dan ingin mendekati Allah yang disembah. Betul ya, Kanurita. Seperti itu. Oke. Karena itu ketika kita mencoba untuk ma'rifatullah, kita tidak hanya mengenal dari sudut pengetahuan, tetapi kita juga nak mengenal dari sudut merasakan. Bagaimana kita nak merasakan Allah? Bila kita nak merasakan Tuhan kita, merasakan perbuatannya yang baik, merasakan aturannya yang baik, merasakan kasih sayangnya, kelembutannya, kemurahannya, kebaikannya, kesempurnaannya, apa sajalah yang janji yang husna itu. Jadi kita ingin merasakan itu semuanya. So kita kena mulakan dengan segala apa yang sekarang kita rasa dekat dunia ini. Maka saya tanya perempuan dan tuan-tuan sekalian, apa yang perempuan dan tuan-tuan rasa sekarang ini dalam kehidupan? Yang paling terasa lah saya nak. Dan coba ketika kita itu sedang merasakan sesuatu dan itu yang paling terasa dalam hidup kita, tolong libatkan Allah di situ, baru kita akan merasakan Allah itu ada di situ. Oke, apa sesuatu yang kita rasa macam yang kita tak ragu lagi, memang kita sangat rasa benda itu dalam kehidupan kita. Oke, saya bagi contoh ya, mungkin di sini ada Puan Yus ya. Yang saya rasakan dalam kehidupanku adalah aku tak pernah mendapatkan perhatian daripada orang yang aku cintai. Aku tak pernah mendapatkan pengakuan baik daripada orang yang aku cintai, walaupun aku bertengkus lumus untuk berbuat baik kepada mereka. Aku berbuat baik kepada orang-orang yang dekat denganku, tetapi mereka tidak menghargai segenap kebaikanku. Jangankan mengucapkan terima kasih kepada aku, bahkan tersenyum sebagai bukti yang dia menerima kebaikanku saja dia tak buat kepada aku. Sakit hati ini bila tak mendapat pengakuan atas kebaikan. Itu sesuatu yang kita rasa dalam hidup. Itu satu bagian yang saya ambil contoh sajalah, seorang baik dia statusnya sebagai seorang anak yang tak dihargai parent dia, ataupun dia sebagai seorang ibu yang tak dihargai anak dia, atau dia sebagai seorang suami yang tidak dihargai oleh istri dia, atau istri yang tidak dihargai oleh suami dia, atau guru yang tak dihargai oleh para waris ya pada murid-murid yang diajar, atau apa sajalah. Yang jelas itu yang saya rasa Ustazah saat ini. Ustazah rasa macam aku ni orang tak dihargai lah gitu. Okey. Bila kita rasa situasi seperti itu dan kita tidak menemukan jawapan di sebalik rasa itu, dan kita tidak pernah melibatkan tentang Tuhan kita dalam perasaan itu, dan kita masih belum mencapai titik kefahaman apa rahasia di sebalik itu, apa nilai kebaikan yang boleh saya dapatkan, apa pelajaran berharga yang boleh saya petik daripada apa yang saya rasa itu. Bila kita masih belum mencapai benda itu, kita masih akan berburuk sangka kepada Tuhan kita tentang kehidupan kita. Jadi ketika mana kita misalnya terus rujuk pemaknaan nama Allah Ar-Rahman dalam kehidupan kita, supaya kita boleh melihat sisi-sisi kebaikan pada setiap peristiwa-peristiwa yang kita rasakan terasa begitu pahit, lalu kita dibukakan oleh Allah satu kefahaman mengenai rahasia itu, lalu kita rasa lapang, lalu kita rasa bersyukur kepada Allah, lalu kita bertukar sudut pandang dari yang negatif menjadi positif. So di situ kita sudah merasakan Allah bersama kita.
Oke. Jadi kita boleh merasakan kehadiran Tuhan kita, especially kalau kita lagi dalam situasi terpuruk, situasi yang penuh derita, penuh kelukaan, ya situasi yang memang banyak memakan, memeras emosi psikologi kita. Memang di situ kita boleh merasakan kehadiran Tuhan apabila kita melibatkan Tuhan. Nah, gitu. Apabila kita melibatkan Tuhan. Karena itu Tuhan selalu meminta dia dilibatkan dalam kehidupan kita. Apa bukti? Apa dalil bahwa Tuhan selalu meminta kita bila kita merasakan situasi yang kita tak suka, situasi yang ada masalah, dan Tuhan mengajak kita untuk supaya kita melibatkan Tuhan kita, itu dalilnya ada tak? Ada. Dalilnya ada. Dan dalilnya itu ada dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong dalam urusan kamu, dalam permasalahan kamu. Jadi kalau ketika ada masalah, kita kena melibatkan Allah. Caranya apa? Caranya kalau kita sudah ma'rifatullah, maka kita melibatkan Allah dan kita sholat. Jadi sholat itu adalah boleh kita katakan sebagai satu cara kita untuk melibatkan Tuhan kita dalam urusan kita. Jadi Allah akan bagi masalah, tapi cara Allah mencintai kita bukan dengan menghilangkan masalah, tetapi dengan memberikan kekuatan kepada kita untuk memikul masalah itu. Masalah itu jadi berat ketika kita tak punya kekuatan, dan ketika kita mencari kekuatan dengan bersandar kepada Allah melalui salat, maka pundak kita akan dikuatkan oleh Allah bagi menanggung beban dan masalah tersebut. Begitu. Oke. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dengan mengenal Allah, dengan beribadah kepada Allah khususnya melalui salat, insya Allah hati kita akan tenang dengan zikrullahnya, jiwa kita akan tenang dengan amal salehnya. Karena itu sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, benda yang sudah pasti dan kita yakin tapi kita tak tahu bagaimana cara bersedia menghadapinya, itu satu kerugian besar bagi kita. Kita tahu kita akan mati, dan kita tahu kita akan disoal, dan kita baru tahu bahwa yang disoal itu adalah tentang Tuhan. So persediaan kita dekat dunia sebelum kita masuk alam barzakh itu adalah mengenal Allah. Bila kita tahu yang akan dihisab dekat hari kebangkitan nanti, hari akhirat, itu adalah salat kita, dan salat kita adalah tuntutan daripada adanya ma'rifatullah, dan yang dihisab itu adalah jiwa kita sudah solat ke tak solat, kan dihisab oleh Allah. So sekarang ini kita kat dunia, mari kita perbaiki solat kita. Maka solat dengan ma'rifat itu adalah kacukan yang tak boleh dipisahkan, dan itu yang akan kita wujudkan ketika Allah bagi satu nikmat besar dalam hidup kita, yaitu nikmat 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang di situ Allah selitkan namanya Lailatul Qadar. Maka kita menghidupkan dengan ibadah, yaitu namanya as-salah, yang di dalam salah itu ada bacaan Al-Qur'annya. Kan kalau Quran itu sangat-sangat nikmat tuh didengar. Ya, ada zikirnya, ada doanya, ada bentuk ketundukan melalui pergerakan anggota badannya, Masya Allah. Dan itulah yang akhirnya Ustazah memilih dua kacukan itu untuk dibuatkan seminar yang bukan fisikal tapi online, bagi memberikan ruang pada sahabat-sahabat yang dari kejauhan untuk membuat persediaan Ramadan di 10 malam terakhir, yang Ustazah memang free, tak akan mengisi di 10 malam terakhir. Ustazah hanya mengisi ketenangan di 20 hari pertama Ramadan. Itu pun ketenangan sengaja Ustazah buatkan sebagai satu bentuk refleksi agar kita lebih memaknai secara mendalam tentang hidup, bahwa hidup ini dihadirkan oleh Allah adalah supaya kita memaknainya. Jadi
Kalau ditanya apa makna hidup bagiku, selama ini kita mungkin apa makna sholat bagi hidupku, apa makna Al-Quran bagi hidupku, apa makna Allah bagi hidupku. Sekarang apa makna hidup ini? Jadi memaknai hidup itu adalah dengan merenungkan semula apa sahaja peristiwa takdir kehidupan yang menimpa kita, yang kita suka ke kita tak suka, yang lebih banyaknya kita tak suka. Bagaimana cara kita memaknai benda yang kita tak suka itu supaya kita menjadi orang yang matang dari sudut pemikiran, yang bijak dari sudut tindakan, yang ialah yang lebih apa kita katakan lebih positif dalam menghadapi kehidupan ini. Tetapi bukan positif yang sifatnya diafirmasikan, tapi positif yang sifatnya itu adalah murni daripada hasil renungan kita terhadap kehidupan kita melalui petunjuk Al-Quran. Jadi itu sahabat-sahabat sekalian yang sebetulnya saya cuba nak sampaikan tazkirah pada malam hari ini, bahwa ada rangkaian antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya, dan itu perlu dilakukan secara tersusun. Jadi mungkin tadi sahabat-sahabat atau yang lain-lainnya selalu mengedepankan sisi amal, aku nak amal banyak, begitu kan. Berapa banyak orang beramal jatuh dalam amalnya. Saya bagi contoh je lah. Orang niat berbuat baik, tetapi masih menyimpan harapan tersembunyi. Harapan untuk diakui kebaikannya, disyukuri kebaikannya. Itu sebetulnya boleh menjatuhkan nilai amal. Dan kita tak mau kan? Sudahlah susah memberi orang, lepas itu kita masih mengkacukkan pemberian itu dengan harapan tersembunyi. Semacam ada satu pergolakan antara niat yang baik dengan harapan yang tersembunyi. Padahal nilai keikhlasan hati itu perlu satu ruang yang kosong daripada perakuan, kosong daripada pengiktirafan manusia. Seolah-olah kalau kita beramal soleh, itu kita perlu pengakuan dari orang lain dengan terima kasih gitu kan. Kalau orang tak bagi terima kasih, macam kita tak sah. Ya aku ni salah apa ya? Aku dah buat baik, kenapa dia tak terima kasih? Kan orang masih menggunakan tanda terima kasih sebagai bentuk kesahihan amal kan. Nah kalau kita hanya berpikir amal soleh itu begitu, habis kita. Jadi ternyata ketulusan hati dengan mengesahkan Allah tanpa melibatkan campur tangan manusia itu didapati ketika kita ma'rifat gitu. Dan kalau kita hanya fokus nak amal, betapa banyak orang gagal dalam beramal itu karena tadi itu adanya percampuran antara niat dengan harapan. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan, aku bersedekah ini bukan karena untuk manusia bersyukur kepada aku, tetapi dalam surah Al-Insan itu kan, tapi kita kenapa melanggar? Karena kita hanya faham amal, tapi kita tak faham penghancur amal itu adalah karena zero ma'rifatullah. Jadi kita tak nak punya simpanan amal, tapi dicuri oleh setan dengan cara kita kecewa kepada orang yang kita baiki, karena orang itu tidak memberikan satu pengiktirafan atas kebaikan kita melalui senyum manisnya, melalui perkataan terima kasihnya, melalui body language yang menunjukkan happy gitu kan. Itu kadang-kadang kita gagal dalam sebuah amal. Betul tak? Jadi seperti itu sahabat-sahabatku sekalian. Jadi sebelum kita memasuki bulan Ramadan, semua orang sudah buat preparation, dan malam ini saya buat tazkirah sebagai satu bentuk preparation juga, bahwa kita kena mengutamakan apa yang patut kita utamakan. Jika kita yakin bahwa kematian itu pasti, sediakan ma'rifatullah. Bila kita yakin bahwasannya hari akhirat itu pasti, maka kita persiapkan salat kita, bahwa salat kita adalah amal yang akan dihisab Allah. Bagaimana caranya agar ketika Allah menghisab menghisab salat kita, hisabnya itu cepat, hisabnya itu tidak susah, maka kita perbaiki terus salat.
Jadi tidak ada begini setelah begini. Ustazah, sholat kan aku udah dengar dah. Buatlah benda yang lain Ustazah. Tak, kita nak fokus memperbaiki terus, perbaiki sampai kita mati. Kita perbaiki sholat kita tanpa menafikan kesan-kesan positif dari sholat kita. Sampai betul-betul kita rasa macam boleh buat apa yang menjadi konsekuensi sholat. Kalau kita baca Quran kan, misalnya alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita sudah ringan tangan untuk berinfak, itu namanya sholat kita sudah bagus. Nah, gitu. Itu kan manifestasinya sholat gitu kan, kalau infak itu. Bila kita lepas sholat, kita kemudian semangat untuk mencari rizki dan Allah memberikan keluasan rizki karena sadar bahwa kita ini akan berinfak. Karena faham konsekuensi sholat itu infak, maka kita berinfak, maka Allah menitipkan rizki melalui kita untuk orang lain itu. Jadi sholat tidak ada kata berhenti. Sama ketika kita baca Quran, tidak ada kata berhenti kan. Sudah habis belajar Quran, buka lagi, belajar lagi. Karena apa? Anjakan ilmu dan perasaan, ya, anjakan ilmu, rasa, amal itu selalu dengan proses pengulangan. Bukankah hafazan itu menjadi kuat ketika diulang-ulang? Bukankah amal itu menjadi kuat ketika ilmunya diulang-ulang dan amalnya dilangsungkan terus? Demikian, jadi tidak ada istilah Ustazah dah belajar sholat dah Ustazah, tak iya lagi lah. Ustazah pun akan sentiasa mencoba untuk mengupgrade apa yang Ustazah rasakan dalam misalnya pembelajaran. Oke, kadang-kadang kita kan buka tafsir gitu kan, oh pandangan ulama sekian ternyata memperbaiki pandangan ulama yang sebelumnya saya rujuk begitu. Oh, ini lebih apa advance lagi. Dan bila kita praktiskan dalam sholat, oh ternyata ada satu rasa yang Allah anjakkan. Itu yang kita kata dalam kehidupan itu tidak ada istilah stagnasi, yaitu stagnasi itu sesuatu yang diam gitu. Dia sentiasa dinamik gitu kan, beranjak terus, dan kita tidak mau mengenal Tuhan juga hanya sebatas itu sahaja. Jadi apa yang Ustazah nak conclusionkan adalah bahwa kita masih diberi ruang oleh Allah untuk mengenalnya. Jom kita mengenal Allah. Kita masih diberikan ruang oleh Allah untuk menyembahnya. Jom kita salat. Kita masih diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jom kita hidupkan. Dan semua itu perlu persediaan. Maka sahabat-sahabat sekalian, misalnya jika inginlah mengikuti Ustazah punya sesi seminar, boleh ikut mendaftar dalam seminar Ma'rifati, apa makna Allah dalam hidupku, dan Solati, apa makna solat dalam hidupku, dan mencari ketenangan, bagaimana kita merefleksi kehidupan kita, apa yang membuat kita huru-hara dalam kehidupan kita. So akhirnya kita mencoba untuk merelitkan dengan Al-Quran. Ternyata didapati bahwa kita masih banyak lagi melanggar petunjuk-petunjuk Al-Quran. Makanya Allah timpakan kegelisahan dalam hidup supaya kita kembali kepada Allah. Itu saja perempuan yang boleh saya sampaikan. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.